又给新需求了，这次真的在给。钱经理，这你就不懂了，绝对能亏光30万。李总，目光短浅的钱经理已设定成触手怪，李萌设定成。Q 去三国的题材是我选的。哇呀，裴姐你在。 Kali ini, kita akan kumpas tuntas cerita The Richest Man in the Game, mengisahkan tentang seorang pemuda bernama Pei Qian, menemukan cara untuk mengubah hobinya menjadi kerajaan bisnis yang menguntungkan di dalam dunia game. Cerita dibuka dengan diperlihatkannya kehidupan seorang pria bernama Pei Qian. Dalam menjalani kesehariannya, Pei Qian tak lepas dari tekanan. Di dunia pekerjaan, Pei Qian tak pernah mengalami pasang, melainkan surut selalu menderanya. Bahkan Pei Qian terus mengalami ketegangan, sebab mempunyai bos kejam yang suka menyudutkan dirinya. Selain itu, lokasi kantor Pei Qian amat jauh dari tempat tinggalnya, sehingga Pei Qian harus berlari mengejar waktu. Demi bertahan dari kerasnya dunia, kelelahan terpaksa menjadi makanan Pei Qian. Karena kantor itu satu-satunya tempat Pei Qian mencari sesuap nasi. Saking hafalnya dengan keseharian Pei Qian, sang resepsionis kantor menyemangatinya. Apalagi waktu Pei Qian bisa melewati pintu pembatas tinggal sedikit lagi. Dengan sigap, Pei Qian berlari dan akhirnya dia bisa tepat waktu. Setibanya di kantor, Pei Qian melakukan rutinitas hariannya. Saat jam istirahat, ketika dia selesai makan siang, Pei Qian menyempatkan diri untuk bermain game. Tak sadar, masa rehat telah berlalu, para pegawai diwajibkan melanjutkan pekerjaannya. Namun, Pei Qian masih sibuk bermain game. Sang atasan mencurigai gelagat Pei Qian, makanya si bos selalu memantau Pei Qian setiap saat. Untuknya, Pei Qian gerak sigap dalam menutupi aksi ilegalnya yang ngegame di jam kerja. Si bos tak menyerah terus mengawasi pergerakan Pei Qian. Hingga akhirnya jam pulang telah tiba. Pei Qian mengambil langkah 1000 untuk pergi dari kantor. Sayangnya, aksi Pei Qian dihentikan oleh bosnya. Lantas, bos menagih laporan yang ditugaskan pada Pei Qian untuk dibuat. Dalam situasi demikian, Pei Qian menghayalkan bagaimana dia menolak permintaan bosnya. Menurut masa tenggat, laporan itu harusnya diberikan pada hari Rabu. Makanya tak masuk akal bos meminta Pei Qian menyerahkan laporannya sekarang juga. Tindakan berontak Pei Qian mendapat ancaman pemecatan. Bukannya takut, Pei Qian malah berbagai diri. Bahkan, Pei Qian menuntut bosnya dengan undang-undang ketenagakerjaan. Hal itu membuat si bos tak berkutik. Dengan bangganya, Pei Qian melangkah keluar kantor. Tampak rekan kerja dan resepsionis memuji keberanian Pei Qian melawan kesemena-menaan si bos. Namun, itu semua hanyalah ilusi Pei Qian semata. Faktanya, Pei Qian tak berdaya melawan perintah bos. Alhasil, Pei Qian bergegas membuat laporan. Tak terasa malam semakin larut, semua pekerja tak lagi berada di kantor. Hanya menyisakan Pei Qian seorang diri. Di situasi hening dan keletihan yang menemani malamnya, Pei Qian mengalami keajaiban, di mana ponselnya mengeluarkan sebuah pesan sebagai langkah awal Pei Qian menjadi seorang miliarder. Saat tersadar, Pei Qian tak lagi berada di kantor. Dia berteleportasi ke asrama kampus. Satu persatu teman sekamarnya berangkat kuliah. Sebelum pergi, mereka memperingati Pei Qian untuk tak terlambat mengikuti kelas. Pei Qian yang masih didera kebingungan tak memahami situasi yang sedang dia alami. Dilihat dari situasinya, Pei Qian sadar dia kembali ke masa awal perkuliahan. Lantas Pei Qian teringat pengajar yang bersikap polos dan baik. Nyatanya, itu hanya kamuflase yang menutupi kekilerannya sebagai dosen. Mengenang hal itu, Pei Qian enggan kuliah. Lantas Pei Qian merasa dia harus menanyakan kepada Biro Perjalanan Waktu terkait dengan kondisi yang dia alami. Namun Pei Qian sadar, mana ada biro seperti itu. Sehingga Pei Qian memilih menikmati kehidupannya. Di kesempatan yang diberikan padanya, Pei Qian ingin meraih kesuksesan yang tak pernah dia dapatkan sebelumnya. Mendadak, sistem kekayaan bernama Riches memperkenalkan dirinya, di mana program yang ditawarkan oleh sistem dapat memberi kekayaan pada Pei Qian. Syaratnya, Pei Qian harus mengikuti ketentuan dari sistem. Sistem akan memberikan modal awal dari perusahaan yang Pei Qian dirikan.
Uang tersebut harus digunakan secara bijak demi perkembangan perusahaan. Nantinya, hasil dari keuntungan bisa menjadi aset pribadi yang bisa Peiqian gunakan sesuka hati. Namun sebelum itu, Peiqian harus menyelesaikan kuis yang diberikan. Setelah meresmikan nama perusahaan gamenya yang bernama Tengda, Peiqian diminta membuat simulasi. Sebelum Riches pergi, dia memperingatkan Peiqian tak boleh membongkar kepada halayak ramai tentang sistem. Jika ketahuan melanggar janji, hukuman mengerikan bakal menimpa Peiqian. Tentu saja, Peiqian menyetujui perihal itu, sebab tak mau nasib buruk menghalangi masa jayanya. Dalam kebingungannya, Peiqian mendapat pencerahan dari teman sekamarnya bernama Mayang. Menggunakan perusahaan yang menawarkan bantuan pembuatan game dengan harga murah, Peiqian mengerjakan kuisnya. Kemudian Peiqian segera mendaftarkan dirinya menjadi anggota dari situs pembuatan game. Berdasarkan arahan dari situs, Peiqian merancang game yang bertema mobil balapan. Tak terasa, Peiqian berhasil menciptakan permainan game. Sementara di dunia asalnya, bosnya frustasi karena Peiqian menghilang tiba-tiba, tanpa menyelesaikan laporan kerjanya. 又给新需求了，这次真的在给一。哇！哎呀，裴姐你在。 Tampak suasana ramai di kos-kosannya Peiqian. Lalu tibalah Mayang membawa makanan pesanan Peiqian. Setelah itu Mayang bergegas menyantap hidangan dengan lahap. Lantas temannya, Mayang meminta dia menyelesaikan sarapannya, sebab mereka akan ngegame. Kemudian Mayang memanggil teman kosan lainnya memberitahukan kalau permainan game akan dimulai. Saat diajak ngegame, Peiqian menolaknya karena semalaman dia tak tidur nyenyak. Menyadari kalau mereka sangat ribut dikala Peiqian beristirahat, Mayang meminta maaf. Namun bagi Peiqian, kericuhan di kos-kosan menjadi sesuatu yang begitu dia rindukan. Soalnya selepas kuliah, Peiqian mulai menjalani kerasnya dunia pekerjaan yang membuat dia tak memiliki waktu untuk ngegame. Namun sekarang Peiqian yakin dia bisa menghasilkan uang secara gampang. Bahkan Peiqian percaya dirinya bisa bermalas-malasan dengan kekayaan yang dia miliki dari sistem. Kemudian diperlihatkan kehidupan seorang blogger pengulas game bernama Qiao Laoshi. Setiap minggu, Qiao selalu mengulas game sampah sebagai bahan tulisan. Namun, Qiao jarang mendapat video komersial, membuat kehidupannya masih syarat akan kesederhanaan. Bertemankan mie instan di kamar yang sempit, Qiao mencoba membuat ulasan, lalu Qiao memilih game sampah berjudul Jalan Gurun yang Sepi, yaitu game ciptaan Peiqian. Peiqian sengaja membuat game sampah agar para pemain yang mengunduh protes dan meminta pengembalian uang dari pembelian gamenya. Sehingga biaya ganti rugi yang dikeluarkan sistem menjadi pendapatan bagi Peiqian. Begitulah niat awal Peiqian yang mencetuskan game Gurun yang Sepi. Lalu Qiao mulai memainkan game yang berfokus pada simulasi menyetir di arena balapan gurun. Banyak sekali kekurangan di game yang tak memiliki tombol pause, sehingga bila berhenti maka peserta akan game over. Lantas Qiao mengulang permainannya dan ketika lengah sedikit saja dia langsung game over. Sontak saja Qiao merasa kesal, namun karena mau buat ulasan, Qiao tak menyerah. Parahnya game itu harus dimainkan selama 8 jam lebih, baru bisa mencapai titik akhir. Dalam perjalanan menuju 8 jam, banyak lika-liku yang harus Qiao alami. Bahkan emosi jiwa tak luput menyerang Qiao. Agar bisa menaklukkan game, Qiao terpaksa menahan diri. Seperti Biksu Tong yang sabar menghadapi kenakalan keras sakti. Hingga akhirnya, Qiao dibawa menuju alam pencerahan. Selayaknya Biksu Tong bersama 4 muridnya yang memasuki alam dewa. Karena menyelesaikan misi ke barat. Hingga lepaslah penderitaan Qiao sebagai manusia. Dari beratnya menjalani game gurun pasir yang sepi. Namun endingnya amat membagongkan. Bukan hadiah yang didapat Qiao dari penyelesaian game, malahan game berpesan selamat bagi Qiao yang sudah menyia-nyiakan waktu selama 8 jam untuk menuntaskan game sampah. Keesokan harinya, Peiqian meminta Riches memberitahukan soal aliran uang di sistem. Sayangnya, tak terjadi alur masuk uang. Di saat bersamaan, Peiqian mendengar kabar bahwa game yang dia rilis sangat populer. Sontak saja Peiqian kesal, saking palaknya Peiqian mengabaikan kedatangan dosennya dan keluar kelas begitu saja. Saat memeriksa laptopnya, Peiqian kaget. Game sampah besutannya di-download ribuan kali, bahkan menjadi tren topik di media sosial.
ketenaran game buatan Peikian ada pengaruhnya dari ulasan Kiao di blogernya. Lantas Peikian memberikan penjelasan di pembukaan game bahwa gurun pasir yang sepi tak layak dimainkan. Makanya pemain diharapkan meminta pengembalian dana dilakukan dari pembelian game sampah. Sayangnya para player tak marah dan mereka memaafkan Peikian yang sudah menciptakan game sampah. Sontak saja Peikian semakin galau, tak tahu gimana caranya agar membuat para player minta dananya dikembalikan. Akibatnya Peikian galau sebab dia gagal menjadikan uang perusahaan sebagai uang pribadi. Sehingga Peikian cuma bisa menikmati laba bersih yang diraup perusahaan dari keuntungan penjualan game. Sementara manajer Kian memberikan laporan dari situs Astro kepada atasannya. Ada satu studio game sampah yang mengunduhnya sangat tinggi. Namun manajer Kian tak tertarik sebab harga gamenya sangat murah. Makanya manajer Kian menganggap tak ada untungnya membeli perusahaan game kecil. Akan tetapi Presiden Lee tak berpikir demikian. Yang dia inginkan bukanlah uang, melainkan kesenangan memonopoli pasar. Karena manajer Kian tak sejalan dengan pemikirannya, Presiden Lee memecatnya. 钱经理，这你就不懂了。绝对能亏光30万。李总，目光短浅的钱经理已P设定成触手怪，李牧设定成 Q 去三国的题材是我选的。 Selanjutnya, Peikian sibuk menghitung pendapatan yang dihasilkannya dari game. Dikarenakan Peikian mendapatkan banyak untung, membuatnya stres. Lantas Peikian memikirkan cara agar dirinya bisa menghabiskan keuntungannya supaya merugi. Setelah memeriksa akunnya, Peikian kembali ke kamar asrama. Di sana, teman-temannya sedang membahas kebodohan Mayang. Gegara ulah Mayang, satu tim gagal menang main di game. Sontak saja Mayang shock mengapa semua orang menyalahkan dirinya. Begitu pula dengan Peikian yang sangat emosi melihat sikap Mayang. Ketika Peikian meluapkan amarahnya, mendadak ide aneh terlintas di kepalanya. Dikarenakan Mayang sangat bodoh, membuat Peikian terinspirasi atas kebodohannya. Lantas Peikian tak jadi marah dan dia memuji kepintaran Mayang. Esok harinya, Peikian selalu tersenyum saat berada di dekat Mayang. Berbeda dari sikap biasanya, Peikian begitu antusias mendekati Mayang. Sampai-sampai Mayang sangat malu karena Peikian terus-terusan mengikutinya. Bahkan orang-orang sekeliling mengira Peikian suka sesama jenis karena terlalu nempel pada Mayang. Di kesempatan itu, Peikian menawarkan kerjasama pada Mayang. Mereka akan membuat game bareng sembari memikirkan ide kreatif. Awalnya Mayang menolak karena pembuatan game pastinya harus memiliki budget yang mahal. Namun Peikian meminta Mayang tak usah khawatir. Masalah biaya dia sudah memikirkan dengan matang. Peikian memberitahukan sebelumnya dia telah berhasil membuat game dan mendapatkan uang yang banyak. Sontak saja Mayang auto bersemangat. Mayang baru mengetahui game yang biasa dimainkannya ternyata game buatan Peikian. Setelah semuanya terselesaikan, akhirnya Mayang memutuskan bergabung dengan Peikian. Di dalam benak Peikian bicara. Akhirnya dia menemukan orang bodoh yang tepat untuk menghabiskan keuntungan yang didapat. Kemudian Peikian mengajak Mayang makan sembari merilekskan pikiran. Lalu mereka membahas karakter game yang akan dibuat. Tentu saja Mayang dengan ide amburadul mulai beraksi. Berbagai imajinasi Mayang utarakan pada Peikian. Hingga muncullah ide mengenai karakter yang akan main di dalam game. Lagi dan lagi, Peikian tertawa geli mendengar ide bodoh yang dituangkan temannya itu. Setelah itu, Mayang mencari referensi dari berbagai buku agar bisa menemukan ide dalam pembuatan game. Keantusiasan Mayang membuat Peikian tertawa geli. Sepertinya, Mayang ingin meminimalisir budget agar tak merugi. Berbeda dengan pikiran Peikian yang ingin mengeluarkan anggaran banyak dalam menciptakan game terbaru. Di momen itu Peikian mengatakan Mayang telah lulus uji coba. Secara resmi Mayang diterima menjadi anggota di perusahaan Tengda. Sontak saja Mayang sangat senang dan dia langsung memberi hormat pada bos Peikian. Setelah mendapatkan satu anggota, Peikian ingin mencari tim lainnya yang bisa edit. Berbeda dari orang kebanyakan, Peikian malah ingin mencari desain amatir yang masih pemula. Maka dia men-scroll pencarian di laptop dan segera mendapatkan kandidat terbaru. Setelah ngobrol, kedua bestie segera merayakan awal mula kerjasama mereka. Mayang sangat bersyukur Peikian bisa memberinya gaji bulanan sebesar 6 juta. Di dalam benak Peikian, jika bukan karena sistem menetapkan gaji 6 juta, mungkin dia bisa memberikan lebih untuk Mayang.
Kelebihan yang dimiliki Mayang adalah sifat polosnya yang benar-benar lugu. Setelah itu, Peikian mengajak Mayang ngobrol sembari naik perahu sampan. Di sana mereka membahas karakter game dan desain yang akan digambar. Namun seperti biasa, Peikian mencegah Mayang mendesain dengan baik beralaskan tema game mereka adalah game sederhana. Sedari tadi, Pak supir sampan kaget menyaksikan kemesraan kedua pria hingga membuatnya ilfeel. Di kesempatan itu, Mayang menginfokan tentang komikus yang bisa menggambar karakter dalam game di perusahaan Tengda. Peikian sengaja mencari komikus yang amatir agar game yang dibuat gagal dengan anggaran yang tinggi. Pikiran licik Peikian tak diketahui oleh Mayang si bocah polos. Setelah itu, Peikian dan Mayang mengajak bicara si komikus melalui panggilan video call. Gambar komikus dari platform Esro sangat cocok sesuai dengan selera Peikian saat ini. Di awal negosiasi, pemuda bernama Ruan Guangjiang meminta bayaran tinggi dari Peikian. Sontak saja, Mayang shock mendengar angka tinggi yang diminta Ruan Guangjiang. Tidak dengan Peikian, dia malah memberikan bayaran tinggi, membuat Ruan Guangjiang auto tak berdaya menolak tawarannya. Alhasil, telah diputuskan kerjasama antara perusahaan Tengda dengan komikus Ruan Guangjiang. Setelah itu, Ruan mengajak teman-temannya berkumpul membahas job baru yang akan digarap. Sayangnya, mereka ragu karena penawaran yang diberikan Peikian sangat tak masuk akal. Namun Ruan meyakini timnya untuk menggarap job tersebut. Apalagi Peikian sangat memberikan kemudahan bagi kinerja tim mereka. Ditambah, Peikian telah membayar uang muka langsung sebagai bentuk kerjasama di antara kedua belah pihak. Ruan and the Gang diberikan waktu 2 minggu untuk mengumpulkan hasil desain mereka. Dengan antusias, Ruan CS berusaha keras mengerjakan job sesuai tenggat waktu yang diberikan. Sampai akhirnya, tibalah waktu pengumpulan. Man yang menginfokan pada Peikian, geng Ruan telah mengumpulkan hasil kerja mereka. Dengan santuinya, Peikian mengatakan dia yang akan mengunggah game terbaru mereka ke media. Sebelumnya, Mayang sudah 2 kali memainkan game itu sebelum di-launching. Kini giliran Peikian yang memposting peluncuran game dari perusahaan Tengda. Selanjutnya, Mayang menunjukkan hasil mahakarya Ruan pada Peikian. Sontak saja, Peikian shock. Dia baru menyadari hasil gambar buatan Ruan and the Gang sangatlah bagus. Padahal, dia sangat membutuhkan komikus amatiran agar game yang di-launching merugi alias gak laku. Lantas Peikian sangat murka karena hasil tak sesuai harapannya. Berkali-kali Peikian melayangkan tinjunya ke pohon karena geram dengan sikap Mayang dan Ruan yang begitu perfect. Semuanya kacau di luar dari pemikiran Peikian. Tak lama keluar hasil dari game Jenderal Hantu yang baru saja dirilis. Ternyata begitu banyak orang yang berpartisipasi mendownload game baru dari perusahaan Tengda. Sontak saja Peikian lagi dan lagi auto kesal. Dia tak percaya orang mau mendownload game ampas buatan mereka. Namun, ada berita gembira lainnya, sebab para netizen berkomentar negatif tentang game Jenderal Hantu. Hal itu membuat Peikian sangat senang karena akhirnya netizen sadar game mereka game ampas. Membaca komentar buruk itu membuat Ruan kesal. Begitu pula dengan timnya. Mereka tak menyangka job yang didapat berasal dari perusahaan Tengda. Terpampang jelas hasil karya buatan Ruan and the Gang di dalam game. Sebagai pencipta, Ruan bertanggung jawab penuh atas proses peluncuran game itu. Tak tinggal diam, Ruan mulai memainkan game Jenderal Hantu dengan antusias. Alhasil, Ruan sampai lupa waktu bermain game. Demi mencari jalan agar game itu bisa berkembang. Apalagi, Ruan merasa kalau Peikian sangat baik hati selaku owner. Demi membantu perjuangan Peikian, Ruan akan mencoba jalan yang terbaik. Lantas Ruan dan Mayang mencoba cara terbaik agar game mereka bisa laku keras. Sebab mereka merasa Peikian tak memiliki modal lagi buat melakukan promosi. Selang beberapa waktu, Peikian dikagetkan dengan berita yang menggemparkan. Mayang menginfokan berita mengenai jumlah pengunduhan game Jenderal Hantu lebih dari 10.000 unduhan. Sontak saja Peikian shock berat. Dikarenakan semua usahanya di luar ekspektasi. Ternyata usut punya usut. Ruan dan timnya lah yang telah mempromosikan game mereka ke internet melalui sebuah forum daring. Baik Mayang maupun Ruan salah paham, mengira Peikian merugi. Lantas mereka ingin membuat keuntungan yang berlimpah agar Peikian tak mengalami kerugian.
Sementara Peiqian sendiri ingin merugi karena itu tujuan utama dia menciptakan game Jenderal Hantu. Di lain sisi, Presiden Li dan asistennya membahas perkembangan Tengda. Presiden Li mengatakan rencana akuisisi perusahaan Tengda akan masuk dalam agenda mereka. 裴总对原画有修改意见吗？说明了你拼命干出来的原画品质过硬，反向营销手段罢了。越是这么说，越就是出品孤独的沙漠公路的藤鬼将，我们才把原画给过去，他就马上。Selanjutnya, Peiqian dihubungi oleh admin online game untuk memberitahukan game Jenderal Hantu masuk puncak pencarian teratas. Lantas Peiqian meminta agar admin menghapus game perusahaan Tengda yang baru launching itu, sebab dia tak ingin game Jenderal Hantu sukses karena tujuan awal membuat game itu agar bisa merugi. Namun sistem memberikan peringatan pada Peiqian bahwa hal tersebut dilarang. Alhasil Peiqian mengurungkan niatnya menghapus game Jenderal Hantu dari pencarian. Setelah itu Peiqian sibuk mencari cara lain agar bisnis barunya merugi. Apalagi saat ini sistem konversi kekayaan mendeteksi keuntungan yang melipat dari akun Peiqian. Tak hanya itu saja, Peiqian dikejutkan dengan berita lainnya. Capital Puhui menghubungi pihak Tengda karena ingin mengakuisisi perusahaannya. Bahkan mereka mampu membayar dengan harga yang fantastis. Sontak saja Peiqian makin syok, tapi dia tak boleh gegabah mengambil keputusan. Jika Peiqian menerima tawaran Capital Puhui, maka sistem akan memberikan peringatan keras. Lantas, mau tak mau Peiqian harus menolak tawaran Capital Puhui agar tak melanggar peraturan dari sistem. Setelah itu, asisten Capital Puhui melaporkan jawaban dari perusahaan Tengda pada Presiden Li. Dia mengatakan Peiqian menolak penawaran yang diberikan Capital Puhui. Dan lebih mengejutkan lagi, Peiqian memberikan penawaran lain, yaitu perusahaan Tengda bersedia memberikan investasi pada Capital Puhui. Sontak saja, Presiden Li semakin tertantang menghadapi perusahaan Tengda. Setelah ngobrol panjang lebar dengan Mayang, akhirnya Peiqian mendapatkan ide untuk menghabiskan kekayaannya tanpa melanggar peraturan dari sistem. Peiqian ingin membuat perusahaan dan memiliki banyak karyawan. Sebelum perusahaan berdiri, Peiqian membutuhkan sosok sekretaris yang multitalenta. Lantas Peiqian mengajak Mayang pergi ke biro jasa untuk mencari kandidat sekretaris perusahaan. Setelah tiba di sana, manajer Lou memberikan daftar nama karyawan yang memiliki talenta seperti keinginan Peiqian. Singkat cerita, Peiqian berhasil menemukan kandidat baru yaitu Shin Hailu. Tanpa sengaja, di sana Peiqian melihat Lin Wan yang antusias melihat video game Jenderal Hantu. Peiqian mengatakan game Jenderal Hantu hanyalah game ampas pada umumnya. Sontak saja Lin Wan marah mendengar tanggapan Peiqian. Tanpa Lin Wan sadari, Peiqian adalah owner perusahaan Tengda. Padahal tujuan utama Lin Wan ke sana ingin melamar kerja di perusahaan Tengda. Lantas manajer Lao menginfokan padanya Peiqian adalah owner dari perusahaan Tengda. Dengan sigap, Lin Wan mengejar Peiqian yang baru saja meninggalkan perusahaan biro jasa. Sialnya, Lin Wan kalah cepat karena taksi yang dinaiki Peiqian sudah melaju kencang. Selanjutnya Shin berada di cafe shop yang dikunjungi Presdir Pei. Lantas, Peiqian kelihatan antusias menunggu asisten barunya. Di kesempatan itu, seorang wanita cantik dan tegas muncul menghampiri Peiqian. Lantas, Shin Hailu memperkenalkan dirinya sebagai kandidat terbaik yang cocok bekerja sama bareng Peiqian. Kemudian Peiqian juga senang menyambut kedatangan Shin sebagai karyawan barunya. Ketika sampai, Peiqian segera bertemu dengan staf makelar bangunan. Bahkan Pei dipuji karena memiliki perusahaan startup yang bagus. Tanpa basa-basi mereka segera membicarakan harga bangunan. Namun Pei sama sekali tak gentar mendengar harga fantastis itu. Setelah itu Peiqian membicarakan tentang dekorasi ruangan bersama asistennya. Shin menyadari sejak tadi Presdir hanya memikirkan nasib karyawan. Seusai semuanya beres, Peiqian mulai menyerahkan tugas kepada Shin untuk masalah kantor. Sedangkan Peiqian akan bersiap untuk merekrut anggota. Ketika di apartemen, Peiqian bersantai sambil memikirkan karyawannya. Lalu Peiqian bergumam supaya perusahaannya lebih rugi, orang kepercayaan seperti Mayang saja belum cukup. Makanya Peiqian perlu cari bakat lain seperti Baosu. Sebab dengan mempekerjakan Baosu dapat membantunya membuat kerugian. Langsung saja Peiqian bergegas mengunjungi warnet tempat Baosu bermain. 的确是稍微贵了那么一点点，但是我们按照您的思路，我为您租了这套两居室的公寓。80万总可以了吧？那就按照80万的标准去配，用得上的东。
绝对不能降。鬼将 Tanpa berlama-lama, Peiqian segera merekrutnya. Faktanya, Baosu merupakan joki game yang terkenal. Apalagi mencari seorang pemain game seperti Bao dan menjadikannya karyawan adalah hal keren. Awalnya Baosu menolak, tapi saat mendengar keuntungan dari Peiqian membuat dia tergiur. Setelah usai bekerja, Peiqian segera pulang untuk istirahat. Keesokan harinya, Peiqian melihat Wang ingin melamar pekerjaan di Tengda. Lalu Peiqian mengajak Wang berbincang. Ternyata Wang masih bekerja di perusahaan lain. Namun dia datang saat jam istirahat agar bisa mencari batu loncatan. Akan tetapi Wang malah ketemu seniornya yang juga ingin melamar di Tengda. Hanya saja Liu terlalu sombong membuat Peiqian kesal. Tak lama mereka sampai di kantor sehingga Peiqian disapa semua orang. Lalu di sini Wang sangat shock. Ternyata Peiqian adalah bosnya. Tanpa berlama-lama mereka segera melakukan wawancara. Tak terduga Wang diterima kerja dengan gaji yang fantastis. Karena bagi Peiqian memakmurkan karyawannya adalah salah satu tujuannya demi mendapatkan kerugian. Setelah usai bekerja, Peiqian ingin santai, tapi dia malah kedatangan tamu yaitu Lin. Faktanya Lin adalah pekerja di studio Tianhuo, tapi dia banyak membuat masalah sehingga diberhentikan. Lalu Peiqian kaget mendengar cerita dari asistennya mengenai Lin, sehingga dia merasa Lin adalah orang yang tepat untuk membantunya menciptakan kerugian. Alhasil, Lin diterima bekerja meskipun dia awalnya cuma iseng mendaftar demi ketemu Presidir Pei. Sementara di sisi lain, Wang menginfokan kepada Liu kalau dia diterima kerja. Karena Liu gagal, dia meledek Wang, tapi Wang tak tinggal diam. Sehingga Wang mengucapkan berbagai alasan Presidir Pei menolak Liu, membuat Liu terkaget-kaget. Selanjutnya, Xin berada di ruangan kamar Mayang dan teman-teman lainnya. Lantas, para rekan mulai risau karena sudah lama gak melihat Peiqian. Lantas mereka menanyakan tentang Peiqian kepada Mayang. Lalu Mayang shock ditanya secara mendadak mengenai Peiqian. Sehingga dia berbohong menceritakan kalau Peiqian tengah ikut kerja paruh waktu. Sehingga Peiqian selalu pulang malam dan menyewa kamar sewa di luar. Hal tersebut membuat Mayang gugup karena takut salah jawab. Lalu teman-teman merubah topik menjadi game. Karena temannya Mayang mengumpulkan semua kartu langkah jenderal hantu. Dikarenakan masalah Peiqian telah selesai, Mayang juga ikut tenang. Keesokan harinya, di ruangan kantor perusahaan game Tengda sedang dalam keadaan risau. Sebab para karyawan mulai bosan karena hanya terus diberikan waktu bersantai. Bahkan mereka tak boleh lembur dan hanya dapat tugas main game. Hal tersebut membuat para karyawan curiga. Lalu Lin mulai berpikir kalau Presidir sedang memikirkan tentang proyek. Bahkan Lin dan kawan-kawan berbincang kalau Presidir punya rencana untuk menggebrak mereka. Karena sebentar lagi pembuatan game. Bos membiarkan karyawan santai supaya menjadi sungkan. Sebab kalau para karyawan tak enak hati, pasti sewaktu proyek berjalan, mereka bekerja dengan baik. Bahkan Bao dan Huang Subo juga ikutan nimbrung. Mereka yakin bos sekarang sibuk bukan hanya sekedar santai. Dan kenyataan, Peiqian beneran lagi duduk sambil makan semangka. Namun, Peiqian juga memikirkan tentang pembuatan game. Sebab Peiqian harus mengatur rencana agar game yang dibuat gagal atau mendapatkan kritikan dari netizen. Langsung saja Peiqian datang berkunjung ke kantor untuk menginfokan kepada karyawan tentang proyek. Setibanya di kantor, Peiqian segera memberikan motivasi kepada para karyawan. Namun Peiqian memberikan tugas khusus kepada Bao dan Huang Subo untuk memimpin proses pembuatan. Alhasil para karyawan dibubarkan karena jam kerja sudah habis. Lalu Peiqian mengajak Huang Subo beserta Bao pergi ke ruangan. Lalu Peiqian menjelaskan tentang syarat game yang ingin dibuat. Namun kedua karyawannya heran karena game terlalu sederhana. Padahal Peiqian memang sudah berencana untuk menciptakan game busuk agar dihina para netizen. Hanya saja, Huang Subo dan Bao tetap menerima perintah Peiqian. Tapi mereka akan berusaha menciptakan game yang bagus meski dengan standar biasa. Tampak Peiqian begitu senang karena menyelesaikan tugasnya hari ini. Dikarenakan telah selesai, Peiqian bersiap pulang. Akan tetapi, kenyataannya, Huang Subo bersembunyi untuk lembur sehingga saat Peiqian pulang, Huang Subo segera keluar dari persembunyian. Tanpa berlama-lama, Huang Subo beserta Bao langsung bekerja. Mereka mulai mengatur ide pembuatan game. Lantas Bao mengatakan kepada Huang Subo mengenai persenjataan dan musuh pada game. Ternyata mereka ingin membuat Mumi sebagai musuh agar musuh kelihatan sederhana.
Akan tetapi mereka juga membayangkan tentang jarak penembakan agar game kelihatan lebih baik. Kemudian setelah senjata dan musuh, mereka memikirkan tentang cerita plot pada game. Karena Pekian ingin gamenya memiliki cerita agar terkesan kuno. Akan tetapi, Bao malah memberikan teka-teki pada plot agar game kelihatan lebih bagus. Setelah usai memikirkan strategi pembuatan game, mereka mulai merancangnya. Tanpa berlama-lama, Bao dan Huang Subo segera beraksi lembur menyiapkan segala hal. Bahkan hingga jam 9 pagi mereka masih berada di kantor baru menyiapkan tugas. Tak lama Mayang muncul memasuki kantor, dia mencurigai Huang Subo ikutan lembur. Padahal yang boleh lembur di kantor hanyalah Bao sebab bermain game adalah kesehariannya setiap hari. Sementara di sisi lain, Nona besar Shen Hua sedang menghadiri pesta di acara sang ayah. Tampaknya nona besarnya adalah Lin yang bekerja di kantor Pekian. Lantas ayah mengatakan kesenangannya, 和男人没关系，是个人就不该生。太夸张了吧！我来为大家计算加班时间。老马，太离谱了吧！手让你们去做，就一定不会干预。 karena anaknya sudah berhenti main game. Namun ternyata Lin malah lanjut part 2. Dia menceritakan tentang tempat kerja barunya membuat sang ayah shock. Selanjutnya Shin berada di ruangan kantor Tengda. Tampaknya Huang Subo sedang sembunyi-sembunyi untuk melanjutkan lembur. Lalu Bao mengatakan kepada Huang Subo agar tak perlu lembur berlebihan karena jadwalnya mereka tak terlalu padat. Tanpa berlama-lama mereka segera melakukan pekerjaan. Lantas Huang Subo mempertanyakan kepada Bao mengenai saran perancangan game. Akan tetapi, Huang Subo malah shock setelah mendengar segala ucapan Bao yang terlalu rumit. Alhasil, Bao memberikan contoh game langsung agar Huang Subo lebih mudah mengerti. Sementara sejak tadi, Mayang sedang mengamati keduanya untuk melaporkan ke Pekian. Esoknya di kampus, Pekian malah kaget mendapatkan hasil kerja kiriman Huang Subo. Sebab baru sebentar ditinggal, pekerjaan karyawannya sudah selesai. Hal tersebut membuat Pekian menjadi risau karena ternyata bawahan yang direkrutnya cukup kompeten. Kemudian Mayang memutuskan melaporkan kepada Pekian tentang kelakuan Huang Subo karena lembur. Sontak saja Pekian kaget. Dia menyadari pekerjaan Huang Subo cepat selesai karena selalu lembur. Sehingga Pekian ingin pergi ke kantor untuk memarahi Huang Subo. Namun Mayang menceritakan Huang Subo selalu bermain game sampai lembur di kantor. Mendengar tujuan lembur Huang Subo hanya untuk bersantai membuat Pekian senang. Lalu mereka kembali ke kursi dan tak jadi pergi ke kantor. Sementara di sisi lain, para karyawan malah sibuk bekerja untuk menyelesaikan proyek game mereka. Karena terlalu stres, Pekian sampai melamun di toilet. Sembari mandi, Pekian memikirkan tentang anggaran perusahaan yang tak bergerak. Sehingga Pekian bingung bagaimana caranya membuat karyawannya boros. Tak lama, muncullah Mayang melaporkan kerja lembur para karyawan di kantor. Lalu, Pekian punya ide agar para karyawan diberikan upah tambahan karena selalu lembur. Setelahnya, Pekian pergi bekerja. Dia mendapatkan berbagai laporan hasil kerja dari Huang Subo. Alhasil, Pekian malah pusing. Dia meminta Huang Subo dan kawan-kawan bekerja dengan sukacita tanpa perlu pendapat Pekian. Ketika mendengar suara delivery order, Pekian punya ide. Dia membuat fasilitas baru, menyiapkan makan siang untuk para karyawan. Kemudian, Lin dan para karyawan lain memutuskan mengembalikan uang lembur karena mereka merasa tak enak hati kepada Pekian yang sudah terlalu baik. Ketika ingin mengembalikan uang, Lin malah gagal sebab bos Pekian kelihatan begitu tulus meminta karyawan menikmati fasilitasnya. Lantas Pekian meminta Bao menambahkan anggaran untuk game, sehingga Bao mengatakan dia akan membeli server sendiri. Sontak saja Pekian kaget. Kalau beli server, perusahaan malah jadi rugi. Makanya Pekian memutuskan untuk menyuruh Bao fokus poya-poya di bagian produksi game. Keesokan harinya para karyawan berkumpul. Mereka bekerja kembali mengurus tampilan game. Namun ternyata Bao masih bingung dengan desain karakter. Dikarenakan Bao merasa bingung, Huang Subo membantu pekerjaan Bao. Di kesempatan itu, Huang Subo meminta Lu menyiapkan template baru untuk mempercepat pekerjaan. Lalu para karyawan lain kembali bekerja sesuai tugas masing-masing. Sedangkan di sisi lain, Presdirli dari perusahaan Tianhuo merasa iri melihat aktivitas Tengda. Makanya, dia meminta anggotanya untuk merebut semua karyawan penting di perusahaan Tengda. Namun asistennya telah menginfokan kalau Tenda cuma punya karyawan biasa.
Akan tetapi, Lee tetap bersikeras demi memuaskan keinginan hatinya. Tampaknya Peiqian lagi belajar di kampus seperti biasanya. Kemudian dosen memanggil namanya untuk mengabsen. Akan tetapi, Peiqian malah kaget setelah Mayang menghubunginya dan melaporkan tentang Presidir Lee yang ingin merebut karyawan Tengda. Selanjutnya, Peiqian memutuskan untuk segera kembali ke kantor setelah mendapat informasi buruk. Ketika sampai, Peiqian dikejutkan dengan suasana kantor yang hening. Sepertinya pihak studio Tianhuo telah mencuri semua karyawan Peiqian. Lalu Mayang menghentikan kemarahan Peiqian yang tergesa-gesa masuk ke kantor. Kemudian Peiqian malah galau. Dia ditinggalkan oleh anggota timnya lagi seperti sebelumnya. Akan tetapi kecurigaan mereka salah karena Huang Subo dan kawan-kawan muncul. Di kesempatan itu Huang Subo segera menjelaskan kepada Peiqian kalau mereka habis mengecek hasil game di ruangan studio. Sehingga Peiqian tenang, karyawannya nggak jadi menghilang. Dan proses rilis game akan tetap berlanjut demi menghabiskan uang. Lalu Peiqian diajak menyaksikan game yang diselesaikan para karyawan. Sontak saja Peiqian malah kaget. Mengapa game yang dibuat orang amatir cukup bagus sehingga Peiqian jadi bingung bagaimana menciptakan kerugian selanjutnya. Akan tetapi ide Peiqian belum habis dan mengajak para karyawan menjaga silaturahmi bareng. Oleh karena itu, Peiqian meminta karyawannya memilih lokasi kunjungan ke suatu tempat demi menjalin kekompakan. Tak lama, Pak Eko muncul, dia merupakan asisten Lee. Sehingga Eko menceritakan bahwasannya Presiden Lee dari Fuhui Capital yang menyebabkan kekacauan. Alhasil, studio Tianhuo mulai terpengaruh dan mengorek informasi tentang Tengda. Bahkan studio Tianhuo juga menyewa buzzer demi menjelekan Tengda karena hasutan Lee. Akan tetapi, Eko malah tertarik untuk bekerja di Tengda setelah datang ke kantornya. Hanya saja Peiqian segera menyuruh Shin membereskan Eko. Esoknya, para karyawan memutuskan untuk nge-gym sambil memikirkan destinasi tujuan. Lalu Huang Subo dan kawan-kawan berbincang dan menanyakan pendapat Lin. Sebab Lin paling mengenal bos Peiqian. Kemudian Lin mengatakan lokasi studio Tianhuo. Segeralah mereka mempersiapkan diri untuk berkumpul dalam acara kekompakan. Malamnya Peiqian dan kawan-kawan makan di restoran, menghabiskan anggaran kantor. Namun ternyata masih kurang sehingga Peiqian mengatur penginapan. Keesokan harinya Peiqian dan kawan-kawan memutuskan berkunjung ke studio Tianhuo. Ketika sampai mereka disambut dengan hangat. Namun awalnya pihak studio merasa curiga dengan kedatangan mereka. Keesokan harinya, Peiqian dan kawan-kawan memutuskan berkunjung ke studio Tianhuo. Ketika sampai, mereka disambut dengan hangat. Namun awalnya pihak studio merasa curiga dengan kedatangan mereka. Kemudian, Peiqian bertemu dengan Presidir Zuo, sehingga mereka segera berjabat tangan. Sementara para karyawan Peiqian memilih berkeliling studio Tianhuo. Lalu, Sekretaris Kim meninggalkan Zuo bersama Peiqian. Lantas Peiqian dan Zuo mulai berbincang dan ingin memperlihatkan koleksi figur game studio Tianhuo. Namun para karyawan Peiqian muncul, mereka tak sadar di sana ada Zuo. Segeralah mereka melaporkan tentang keburukan kantor Tianhuo karena berbanding terbalik dengan Tengda yang nyaman. Setelah mendengar perusahaannya diolok-olok, membuat Zuo kesal. Setelahnya para anggota tim Tianhuo masuk ke ruangan untuk melakukan perkenalan dengan tim dari Tengda. Lantas Mayang mulai bertanya tentang lembur di kantor Tianhuo. Bahkan Mayang juga kepo soal uang lemburnya. Namun Zuo menjawab di kantornya tak menyiapkan fasilitas uang lembur. Alhasil, para karyawan Tengda dibuat terkejut karena tak ada perusahaan yang sebaik Tengda. Lalu Kim balas dendam, dia ingin mempermalukan Lin karena pindah ke perusahaan startup. Peiqian menguatkan Lin untuk maju memperkenalkan perusahaan mereka. Sehingga Lin kaget. Secara tiba-tiba Peiqian memanggilnya sebagai supervisor. Langsung saja Lin menjelaskan tentang seni yang dibangun Presidir Peiqian dalam game. Mendengar keindahan ungkapan kata Lin membuat para karyawan Tianhuo kagum. Alhasil pihak Tianhuo malah merasa dipermalukan. Di kesempatan itu Zuo bangkit, dia akan memperkenalkan proyek game terbaru Tianhuo dengan bangga. Selanjutnya Shin berada di ruang rapat studio Tianhuo. Tampaknya Presidir Zuo begitu bersemangat memperkenalkan game baru Tianhuo yang bernama Jejak Peluru.
知道我和颓废的人，因为这款游戏，他是游戏艺术家。 Sepertinya, Jejak Peluru akan menyaingi penjualan pada game ajungan lepas pantai milik Tengda. Oleh sebab itu, Zuo terus-menerus membanggakan permainan gamenya. Sepertinya para karyawan Tengda dibuat gugup melihat performa baik studio Tianhuo. Sementara itu, Pekian malah santai saja. Dia malah kelihatan begitu senang, dikarenakan game anjungan lepas pantai sudah pasti dikalahkan game Jejak Peluru. Lantas, Huang Subo dan karyawan lain khawatir dengan perasaan Pekian. Setelah melakukan kunjungan ke studio Tianhuo, tim Tengda segera menyiapkan game mereka. Sebab, anjungan lepas pantai harus mengimbangi bahkan menyaingi rank dari Jejak Peluru. Sedangkan, Pekian malah sibuk mengatur agar para karyawan mendapatkan cuti. Sebab dengan memberikan hari libur, pasti karyawan terlena dan malas bekerja. Namun ternyata lain, mereka malah mempercepat pekerjaan game. Lalu Pekian shock mendapat kabar kemajuan timnya. Langsung saja Pekian meminta Shin mengatur acara perayaan kekompakan. Oleh sebab itu, para karyawan berkumpul bareng Pekian agar mempererat hubungan kekeluargaan. Langsung saja para karyawan menikmati hidangan makan malam yang disiapkan oleh Pekian. Bahkan mereka minum-minum sambil berkaraoke. Akan tetapi acara yang terjadi malah mengharukan karena Bai dan karyawan lain terharu dengan kebaikan bos mereka. Oleh sebab itu para karyawan terus mabuk-mabukan sambil menikmati waktu bersantai. Akhirnya tiba masanya untuk meluncurkan game. Hanya saja para karyawan malah gagal merilis game secara bersamaan dengan Tianhuo. Bahkan mereka ketinggalan jauh akibat kesorean. Tak lama Lin muncul, dia terlambat bangun karena terlalu mabuk. Hanya saja game tetap diluncurkan meskipun ketinggalan jauh dari Jejak Peluru. Namun sayangnya promosi game ajungan lepas pantai sangat rendah, makanya jarang dikenal. Lalu para karyawan memutuskan untuk meminta anggaran kepada Shin mengenai promosi. Lantas Shin mengatakan kegelisahannya sebab bos belum menyiapkan anggaran endorsement. Di kesempatan itu Lin turun tangan, dia akan mengurus bagian promosi. Selanjutnya Lin berkumpul bersama Wang dan Bao. Di kesempatan itu Lin menceritakan tentang Zezi Chensa. Sontak saja Lin terkejut. Ternyata Bao mengetahui soal Zezi. Lantas Bao menyahut mustahil tidak mengenalinya karena Zezi sangat terkenal di dunia e-sport. Lantas Bao menyahut mustahil tidak mengenalinya karena Zezi sangat terkenal di dunia e-sport game. Kemudian Lin menjelaskan setelah Zezi bermain game ajungan lepas pantai pasti dia akan menyukainya. Hal tersebut membuat Lin dan kawan-kawan semangat untuk menunggu kabar dari Zezi. Tampaknya Zezi lagi menguji permain game ajungan lepas pantai. Di kesempatan itu, Zezi dibuat shock karena melihat harga salah satu senjata spesial yang begitu mahal. Sehingga Zezi auto kaget dan semakin penasaran. Kemudian Zezi langsung memainkan game, dia begitu kepo melihat tatanan game ajungan apalagi Zezi mengira game tersebut sangatlah ampas. Kemudian Zezi bertemu dengan karakter NPC wanita bisu. Awalnya Zezi kira NPC merupakan karakter beban. Namun ternyata sewaktu Zezi terluka diserang mumi, NPC membantunya memulihkan luka Zezi. Alhasil Zezi auto bersemangat, bangkit dan mengalahkan musuh. Lantas Zezi mulai tergila-gila dengan game ajungan lepas pantai karena memiliki pesan moral yang keren. Bukan hanya itu saja, justru pemain epic seperti Zezi bisa dikelabui oleh game karena teka-tekinya. Setelahnya, Zezi memutuskan untuk berkunjung ke kantor ajungan lepas pantai, sehingga secara otomatis para wartawan mendatangi kantor, sebab orang populer telah muncul meramaikan game ajungan. Alhasil tanpa melakukan apapun, Lin dan kawan-kawan bisa mempromosikan anjungan lepas pantai. Setelah wartawan bubar, Zezi malah mengecek senjata spesial di game. Lalu Zezi mengatakan dia telah membeli senjata dengan uang pribadinya. Alhasil, Lin dan kawan-kawan tak perlu membayar kepada Zezi. Shin beralih ke kelas Pekian yang kelihatan ramai. Tampaknya Pekian bersemangat, dia mengira gamenya diambang kehancuran dan menciptakan kerugian. Namun ternyata Mayang menginfokan keberhasilan game anjungan lepas pantai. Segeralah Pekian kembali ke kantor memeriksa kantornya. Ketika Pekian datang, dia langsung disambut dengan kampanye dan perayaan. Kemudian Pekian masuk ke ruangannya untuk menenangkan diri. Di kesempatan itu Pekian berpikir, ada yang telah berkhianat dalam proyek. Padahal Pekian telah merencanakan kekacauan, tapi malah untung besar. Lalu Pekian meminta Wang menuliskan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh seluruh staf.
Namun ternyata yang menjadi penyusup adalah Peikian. Sebab semua ide busuknya dalam game ternyata membuat perkembangan pesat di anjungan lepas pantai. Alhasil, Peikian memutuskan menenangkan dirinya. Melihat tingkah Peikian membuat Lin khawatir dan segera mencari keberadaan Peikian. Ketika sampai ke tempat bersantai, Lin mendatangi Peikian untuk menyemangati bosnya. Alhasil, bos Qian terinspirasi dari perkataan Lin yaitu berjuang bersama. Sehingga Peikian menyadari dia bisa menghamburkan segalanya barengan dengan anggota Tengda secara serius. 人的需求转嫁给公司吗？我住手！ 拿净利润的15%作为项目奖。 Selanjutnya Xin berada di ruangan kantor tempat Peikian merenung. Tampaknya Peikian begitu gelisah, dia bahkan menyamakan karyawannya dengan Ruan Guanjiang. Dikarenakan Ruan tak telak hasil karyanya anjlok dan mencari cara agar game melejit drastis. Sehingga Peikian mulai mencari solusi untuk bersaing dengan sistem perusahaan. Lantas Peikian kebingungan bagaimana caranya meraup keuntungan dari hasil foya-foya uang kantor. Lalu Peikian berpikir keras dan mempertanyakan kepada sistem mengenai anggaran yang dikeluarkan. Namun lagi-lagi sistem memberikan syarat agar Peikian tak sembarangan mengeluarkan uang. Apalagi sistem pasti menolak permintaan jika tak berhubungan dengan urusan kantor. Kemudian Peikian mempunyai ide. Dia akan memberikan kuota rembus kepada para karyawannya. Alhasil Peikian lembur hingga malam memikirkan rencananya. Tak lama Xin muncul dan menanyakan masalah Peikian. Awalnya Peikian menolak bantuan Xin, namun setelahnya Peikian malah menanyakan pendapat Xin tentang cara membuat alasan. Sontak saja Xin kaget karena Peikian menyuruhnya membuat alasan agar kebutuhan pribadi bisa dialihkan ke keuangan kantor. Akan tetapi, setelah mengalaskan alasan tentang karyawan, Xin auto memberi dukungan pada Peikian. Lalu Peikian dan Xin memikirkan tentang alasan yang cocok. Lantas Xin mendapatkan ide bagaimana kalau memberikan gaji tambahan serta fasilitas kartu belanja untuk masing-masing karyawan. Sontak saja Peikian sangat senang setelah mendapat saran berlian dari Xin. Keesokan harinya, Peikian dan para karyawan berkumpul masuk ke mall. Segeralah mereka membeli barang sesuai budget Peikian. Namun ternyata para karyawan malah segan sehingga Peikian membantu mereka untuk belanja. Dan akhirnya Peikian juga memutuskan untuk ikutan menikmati kemewahan. Namun dia harus menggunakan anggaran demi pakaian dan alat kantor. Setelah belanja banyak, Peikian masih harus mengeluarkan sedikit uang agar total anggaran sesuai dengan keinginan Peikian. Alhasil Peikian memberikan parfum untuk Lin. Dikarenakan semua misi telah selesai, Peikian mengajak karyawannya pulang. Keesokan harinya, Peikian mengumpulkan para anggota untuk mengumumkan hal penting. Ternyata Bao dan Huang Xibo mendapatkan penghargaan karyawan terbaik. Hanya saja anehnya lagi, Peikian memecat Huang, sehingga Huang dibuat syok. Akan tetapi Peikian meralat pernyataannya. Dia mengatakan Huang Xibo akan diberikan modal usaha. Sementara Bao dihadiahkan liburan panjang dan fasilitasnya. Alhasil para karyawan terharu melihat kebaikan hati Peikian. Padahal aslinya Peikian ingin menyingkirkan keduanya karena mereka begitu kompeten. Lalu jabatan Huang Xibo diambil oleh Lu. Kemudian Peikian berhasil meraih 20.000 yuan ke kantong pribadinya dari hasil bersaing dengan sistem perusahaan. Selanjutnya para karyawan menyemangati Huang Xibo karena telah mendapatkan modal usaha dari bosnya. Sehingga Huang Xibo diantarkan oleh sekretaris Xin sambil mengajaknya berbincang. Lantas Huang Xibo dan Xin melewati ruangan Peikian. Alhasil Xin bertanya apakah Huang Xibo ingin mampir ke ruangan Peikian. Namun sayangnya Huang Xibo menolak sebab Huang Xibo yakin Peikian sedang dalam kondisi galau. Akan tetapi Huang Xibo salah karena sekarang Peikian lagi bersemangat joget di ruangannya. Apalagi impian Peikian menyingkirkan anggota kompeten sudah berhasil. Lantas Lu dan Lin bekerja sama untuk memproduksi proyek game terbaru. Oleh sebab itu mereka berdua berkumpul dengan Peikian untuk membahas game. Di kesempatan itu Peikian mulai menuangkan idenya agar game yang dihasilkan tak layak. Sebelumnya Peikian selalu mempercayai Huang Xibo beserta Bao, makanya dia kecolongan informasi. Dan akhirnya Peikian memutuskan terjun langsung bersama kedua anggotanya dalam proyek. Alhasil Lu semakin galau, dia tak mengerti keinginan Peikian sama sekali. Namun Lin tetap mempercayai Peikian dan menyadari Peikian punya tujuan lain. Apalagi Peikian malah mengusulkan untuk membuat game aneh.
karena Peiqian ingin mengungkapkan konspirasi dalam dunia pembuatan game. Alhasil Lu malah bingung mengapa Peiqian ingin menghancurkan reputasi dunia game. Peiqian bergumam sendiri. Dia mengatakan game baru dibuat agar para pemain membenci game buatan Peiqian. Keesokan harinya, Peiqian berkumpul dengan kedua anggota proyek baru. Langsung saja Peiqian memberikan arahan kepada Lin dan Lu untuk membuat game ampasnya. Setelahnya Peiqian mulai mendapatkan kiriman video dari Bao mengenai liburannya. Sedangkan Lu beserta Li lagi sibuk merekam suara. Karena Pei ingin Lu menjadi pengisi suara game demi kegagalan gamenya. Sehingga Lu merasakan stres akibat berulang kali melakukan tag. Alhasil, Lin dan Lu malah berbincang tentang permainan game. Kemudian staf perekam berkomentar dia kepo mengenai pemain yang tak mengikuti instruksi. Lu dan Lin segera menyampaikan pendapat mereka tentang berbagai kegagalan pada game. Namun sejauh ini, perusahaan startup mereka tetap berkembang pesat karena memiliki maestro yaitu Peiqian. Setelah usai bekerja, mereka bergegas pulang. Sementara Peiqian malah menghubungi Xin untuk memberi jatah liburan untuk para staf. Keesokan harinya Peiqian membawa koper untuk pergi liburan. Bahkan Peiqian juga memberi jatah liburan untuk Mayang meskipun tim proyek masih bekerja. Selang beberapa waktu, Peiqian terus dikirimkan video Bao liburan. Namun akhirnya Bao pulang dengan keadaan mengerikan. Lantas Bao meminta dipekerjakan lagi karena merasakan kekosongan. Alhasil Bao kembali bekerja tapi dia cuma boleh main game. Ketika Lu menanyakan pendapat Bao memasrahkan kepada Lu, karena sejak awal Peiqian berpesan untuk membiarkan Lu. Malamnya, kantor didatangi Huang Xibo karena dia merasa rindu kantor. Lalu mereka berdua mempunyai ide untuk mengupgrade game milik perusahaan Tengda. Sehingga keesokan harinya kantor digemborkan dengan berbagai pesan masuk. Alhasil para karyawan kaget, mereka tak menyangka game anjungan dan lainnya akan di-upgrade. Sontak saja Peiqian kaget mengetahui hal tersebut, sehingga dia meminta agar pelaku diselidiki sebab Peiqian merasa terancam jika gamenya malah berkembang pesat. Selanjutnya, Ruan Guangjiang memutuskan untuk berkunjung ke kantor Tengda. Setibanya di kantor, dia segera menyerahkan hasil gambarannya untuk game Jenderal Hantu. Namun Xin malah meminta Ruan mengunjungi Peiqian sendiri agar lebih baik. Hal tersebut membuat Ruan gugup karena jarang ketemu Peiqian. Ketika sampai, dia malah diomelin oleh Peiqian. Hanya saja, dalam upgrade game bukanlah ulah Ruan, sehingga Peiqian membicarakan hal lain dengan Ruan. Lantas Ruan berkomentar atas tindakan Peiqian terhadap gamenya. Alhasil Peiqian punya ide, dia meminta Ruan berhenti mengurus game Jenderal Hantu. Apalagi Peiqian memiliki tugas lain untuk Ruan, yaitu mengurus game baru. Alhasil game akan dirilis pada waktu April Move. Kemudian Lu segera menyerahkan hasil proyek kepada Peiqian. Meskipun game ampas, tapi bagi Peiqian itu sangat bagus karena dapat merusak citra perusahaan dan menyebabkan kerugian. Lalu Lin membaca list tugas dari Peiqian. Tampak Lin bingung dengan proses promosi menggunakan vlogger pembenci. Sebab Laosi merupakan channel yang mengomentari rank buruk pada setiap game. Namun pihak Tengda menghubunginya untuk bekerja sama, sementara Laosi sedang stres mengenai nasib karirnya. Tak lama, Lin mengirimkan pesan mengajak Laosi berbisnis. Oleh karena itu, Laosi antusias mendapatkan keuntungan besar. Kemudian Laosi berubah pikiran, dia menolak ajakan Lin. Karena Laosi harus memuji game yang diluncurkan Tengda. Padahal, kualitas game yang Laosi review belum diketahui. Dikarenakan tergiur dengan uang, akhirnya Laosi menerima perjanjian. Sehingga Laosi meluncurkan video mengerikan yang berbanding terbalik dengan gaya channelnya. Lantas, Lin dan kawan-kawan berkumpul membahas tentang game baru. Lalu Lin menanyakan tentang pendapat Bao. Akan tetapi, Bao malah memuji game meskipun terkesan ampas. Alhasil, Lin dan kawan-kawan melanjutkan obrolan mereka. Keesokan harinya, video yang diupload Laosi menyebabkan kegemparan. Sehingga para netizen berkomentar busuk mengenai game Tengda yang menyebabkan karir Laosi rusak. Sementara itu, mulai berdatangan pesan dan paket kiriman netizen yang mengerikan. Lantas para karyawan mulai risau karena kehancuran Tengda. Sedangkan Peiqian malah bersemangat karena rencana ulungnya berhasil. Selanjutnya, situasi kantor Tengda mengalami kegundahan. Tampaknya wajah-wajah semangat di kantor telah menghilang. Sehingga Huang Xibo muncul, dia ingin menyelamatkan citra perusahaan. Di kesempatan itu, Huang Xibo memperkenalkan editor Hu yang berasal dari Puhui Capital.
Langsung saja Huang Xibo memutuskan untuk mengupload video tentang pernyataan para karyawan Tengda. Lalu Hu mulai mengeditnya sesuai perintah atasan di Puhui Capital. Tanpa berlama-lama, Hu segera mengerjakan tugasnya, sehingga keesokan harinya video pencemaran telah menyebar. Lalu Lin marah besar dan mengamuk kepada Hu. Alhasil, Hu terkejut setelah mendapat informasi kalau Lin adalah nyonya besar di perusahaan besar. Namun anehnya, Lin malah bekerja di perusahaan startup yang baru booming. Sedangkan di sisi lain, Laosi sedang merenungi nasibnya. Akibat kejadian kemarin, Laosi terus mendapat kecaman netizen. Alhasil, Laosi memeriksa game yang diproduksi Tengda. Ketika Laosi menyaksikan ulang game Ampas Tengda, dia dibuat terkejut karena ternyata filosofi dari game begitu mengejutkan. Ternyata setiap potongan video game menginfokan balik layar pembuat game. Sehingga Laosi ikut sedih karena para pemain selalu menyalahkan dan menjas pekerja. Hal tersebut mengingatkan Laosi dengan kisah hidupnya. Alhasil, setelah menemukan banyak informasi baru, Laosi segera membuat video pembelaan terhadap Tengda. Lalu Pekian malah mendapatkan jadwal wawancara dengan Hu, karena Hu harus bekerja dengan baik mengulas kekurangan Tengda. Namun Pekian menyampaikan niat buruknya dalam pembuatan game. Alhasil, Pekian mengira perusahaannya akan hancur. Akan tetapi setelah melihat video unggahan Laosi membuat Pekian putus harapan. Karena sekarang Tengda viral lagi akibat ulah pembelaan Laosi. Sehingga nama baik Laosi dan Tengda kembali. Apalagi Laosi juga mengatakan kerjasamanya dan tujuan Tengda meluncurkan game. Makanya para penonton auto bersimpati mengetahui kemurahan hati Pekian sebagai seorang presidir. Kemudian para karyawan menjadi senang, nama baik Tengda terukir kembali. Lantas, Tengda memilih mencari bantuan lain untuk menciptakan kerugian. Tak lama, Tuan Li menghubunginya untuk mengancam Pekian. Hanya saja Pekian malah senang sebab Li begitu ingin menyingkirkan Tengda. Setelahnya, Pekian ditemui oleh sistem. Dia malah mendapat tugas dari sistem. Hal tersebut membuat Pekian shock berat dan diharuskan mengerjakan tugasnya dengan baik. Dan ceritanya berakhir sampai di sini.